Dia tidak mau berpikir secara jernih bahwa salah satu kelompok mereka, si Rizik Syihab maupun si Bahar Smith, itu mempunyai ujaran-ujaran yang luar biasa kasar, hoax, penistaan agama. Mereka nggak mau. Pokoknya yang penodaan agama itu harus orang-orang yang dibenci mereka. Yang dibenci mereka adalah orang-orang yang memusuhi mereka. Jenderal Dudung jelas kasus penurunan baliho Rizik Syihab itu menjadi akar dari permasalahan kebencian mereka terhadap Jenderal Dudung. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya baca berita menarik. Ada koalisi baru, saya baru dengar juga. Koalisi ulama, habaib, pengacara anti penodaan agama. Berat. Banyak sekali koalisi di negeri ini. Nah, koalisi ini melaporkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Puspom Angkatan Darat. Apa yang dilaporkan dari Jenderal Dudung? Ternyata masalah yang sudah lama basi tentang statement dari Pak Dudung terkait dengan Tuhan bukan orang Arab waktu wawancara dengan Deddy Corbuzier. Aduh, heran saya. Ini begitu kokohnya koalisi ulama, habaib, pengacara anti penodaan agama ini, bahwa sudah ada penjelasan detail dari beberapa orang terkait hal itu, bahwa ini konteksnya jangan dipotong, tetap saja mereka melaporkan. Tapi jujur saja, saya hakul yakin laporan ini akan sia-sia belaka. Karena Puspom Adi meskipun akan memproses juga akan geleng-geleng kepala. Kenapa? Yang melaporkan itu kelompok-kelompok yang pasti pendukung atau penyembah baliho. Pasti itu. Sedangkan tokoh-tokoh Islam yang besar seperti Habib Lutfi, Habib Quraisy Shihab, Habib yang benar-benar Habib, atau mungkin ulama yang benar-benar ulama, atau lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah itu melaporkan hal itu. Jadi koalisi ini menurut saya koalisi yang hanya sekedar ya untuk cari panggung. Dia tidak mau berpikir secara jernih bahwa salah satu kelompok mereka, si Rizik Syihab maupun si Bahar Smith, itu mempunyai ujaran-ujaran yang luar biasa kasar, hoax, penistaan agama. Mereka nggak mau. Pokoknya yang penodaan agama itu harus orang-orang yang dibenci mereka. Yang dibenci mereka adalah orang-orang yang memusuhi mereka. Jenderal Dudung jelas kasus penurunan baliho Rizik Syihab itu menjadi akar dari permasalahan kebencian mereka terhadap Jenderal Dudung. Tapi ya mereka hanya kelompok kecil. Kelompok kecil yang harusnya kita buang saja, tapi kecil itu kadang-kadang ganjel juga. Karena kalau di sepatu kita ada kerikil kecil memang kadang-kadang risih juga kita. Makanya saya membuat opini karena saya risih. Kenapa kita selalu berkutat pada masalah yang itu-itu juga? Kenapa mereka tidak mau fair? Kalau di kelompok mereka, salah satu dari mereka membuat ujaran palsu, hoax, mereka diam saja. Seperti Bahar bin Smith membuat hoax tentang terbunuhnya Laskar FPI, mereka diam saja.
Kenapa? Dianggap benar. Mereka itu keras kepala, merasa bahwa mereka yang paling benar, yang lain salah. Itu kuncinya. Jadi mohon maaf, kalau kami masyarakat Indonesia sebagian besar 99% tidak bersetuju dengan langkah koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama ini. Agama mana yang dinodaan? Penodaan agama yang sebenarnya mereka diam saja kok. Sebagai contoh, Rizik Syihab di panggung yang agung tentang Maulid Nabi, dia ngomong kasar. Ada diksi-diksi yang tidak pantas didengar seperti lonte, seperti apa, keluar semua, mereka diam saja. Bahar bin Smith di panggung di masjid memperolok-olok orang lain, menghina orang lain, bahkan menyemburkan kebohongan, mereka diam saja. Jadi mereka ini benar-benar tidak fair gitu. Nah, pada saat ada seorang jenderal yang kebetulan bernama Dudung yang mempunyai keberanian untuk meluruskan aturan yang ada, mereka musuhin. Jadi menurut saya bapak-bapak semua akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Bukan berarti kita membela Jenderal Dudung, nggak ada urusan. Siapapun dia yang berani bersikap seperti Jenderal Dudung, pasti akan kita dukung. Jadi ini yang penting, karena kita melihat, mohon maaf dengan segala hormat, aparat negara yang lain melempem, kami akhirnya menemukan sosok siapa yang berani meluruskan aturan-aturan yang dibengkokkan ini. Jadi penistaan agama seperti apa ya, kita bingung juga. Ada orang, seorang ustadz menipu, membohongi orang di atas panggung terkait sedekah, terkait investasi, mereka diam saja. Padahal itu penistaan agama yang sesungguhnya. Mereka malah mempermasalahkan hal-hal yang tidak esensial. Tapi karena mereka hanya kelompok kecil, hampir pasti tidak ada pengaruh apapun. Kecuali yang melaporkan MUI, NU, kemudian Muhammadiyah atau apa, ini enggak. Jadi ya bagi saya ini lelucon saja. Mereka mau berteriak-teriak sama dengan yang ini, kan kelompoknya hampir sama dengan ini Tasikmalaya yang berteriak-teriak sampai uratnya putus, bebaskan Rizik Syihab, bebaskan Bahar Smith, bebaskan Nur Sugi. Alah, ini memang negara nimbahmu apa? Diatur sendiri oleh mereka seenak udelnya, merasa paling benar. Seolah-olah orang yang mempunyai gelar ulama mempunyai hak penuh untuk menciptakan narasi palsu, menyemburkan hoax. Aneh gitu. Bagi saya, seorang ulama yang harusnya menjadi panutan tuntunan kita tidak boleh melakukan hal itu. Kalau mereka melakukan hal itu berarti mereka menistakan agama. Agama Islam yang agung dan mulia ini jelek jadinya kalau orang-orang seperti mereka ini didiamkan saja. Jangan sampai kita menistakan kemuliaan agama kita karena nafsu atau kesempitan berpikir kita yang salah. Itu saja poin saya. Jadi masalah pelaporan Jenderal Dudung lupakan saja. Ini hanya episode drama orang cari panggung semata. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda menyimak opini saya hari ini. Selamat Imlek bagi siapapun yang merayakan hari Imlek tahun 2022. Mudah-mudahan damai Tuhan beserta Anda semua dan beserta kita bangsa Indonesia. Selamat hari Imlek. Untuk merayakan Imlek, jangan lupa selalu kita menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Setiawan.